warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Salsabila dari PGMI kelas 3E. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembahasan soal-soal yang telah saya buat beserta penjelasannya untuk memenuhi tugas akhir semester 3 saya. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai satuan berat. Contoh soal yang saya ambil yaitu yang pertama 28,3 DAG sama dengan titik-titik DG. Yang kedua, contoh soal yang saya buat yaitu 10,8 gram sama dengan titik-titik miligram. Metode yang kita gunakan di sini yaitu menggunakan metode konsep Dakota. Baiklah, kita akan menjawab soal yang pertama yaitu caranya 28,3. Angka puluhan, angka 8 pada puluhan ini dimasukkan ke kolom DG. Dan angka 2 mengikuti di depannya. Kenapa tidak angka 3 masuk di kolom DAG? Karena angka 3 ini merupakan angka di belakang koma pada desimal. Jadi angka 3 ini dimasukkan setelah koma, yaitu di kolom G. Ini tidak ada. Kemudian masukkan angka 0 sampai ke kolom DG. Seperti ini. Jadi konversi dari 28,3 DAG yaitu merupakan 2830 mg DG. Baiklah, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal yang kedua yaitu 10,8 gram sama dengan titik-titik miligram. Penjelasan mengenai contoh soal yang nomor 2 yaitu 10,8 gram sama dengan berapa miligram, yaitu seperti yang pertama tadi, yaitu angka puluhan di akhirnya dimasukkan ke kolom gram. Angka 1 mengikuti di depannya. Lalu simpan angka yang di belakang koma itu di setelah 0. Selanjutnya kita akan memasukkan angka 0 sampai kolom miligram yang telah ditentukan. Jadi konversi dari 10,8 gram adalah 10.800 miligram. Jadi konversi dari 10,8 gram yaitu 10.800 miligram. Seperti itu. Baiklah, materi yang kedua yaitu mengenai materi satuan luas. Contoh soal yang telah saya buat yaitu yang pertama 30,7 are sama dengan berapa meter persegi. Dan contoh soal yang kedua yaitu 34,5 cm persegi sama dengan berapa meter persegi. Baiklah, kita akan menjawab soal satuan luas nomor 1 yaitu 30,7 are. 30 angka satuannya yaitu 0. Maka angka 0 ini ditaruh di kolom are di sini. Angka 3 mengikuti di depan. Angka 7 karena dia merupakan angka di belakang koma, maka dia diletakkan setelah 0.
meter persegi. Kita tulis di sini saja ya. Jadi konversi dari 30,7 are adalah 3070. Ini ada koma ya. 3070 meter persegi. Seperti itu. Baiklah, kita akan menjawab contoh soal nomor 2. Nomor 2 yaitu 34,5 cm persegi sama dengan berapa meter persegi? Ayo kita kerjakan soal nomor 2. Angka satuan pada 34 yaitu angka 4. Jadi angka 4 ini dimasukkan ke kolom cm persegi. Kolom cm persegi yaitu sini, angka 4. Angka 3 mengikuti di depan. Angka 5 itu karena di belakang koma, jadi dia masuk ke kolom sini. Setelah itu masukkan angka 0 hingga ke meter persegi. Jadi kita maju ke depan sampai di sini ya, meter persegi. Sampai di menyimpan angka 0 sampai di meter persegi. Itu ada 3 angka 0 hingga dari cm hingga ke meter persegi. Jadi konversi dari 34,5 cm persegi adalah 0,0345. Seperti itu. Itulah dia penjelasan contoh soal dan penjelasan dari materi 2 yaitu satuan luas. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai materi satuan volume. Contoh soal yang saya ambil yaitu yang pertama ada 37 kiloliter sama dengan berapa dam kubik. Soal yang kedua yaitu 59 mililiter sama dengan berapa kiloliter. Baiklah, kita akan menjawab soal yang pertama yaitu 37 kiloliter. Angka satuan pada 37 yaitu angka 7. Jadi angka 7 ini kita masukkan ke kolom KL. Kolom KL angka 7. Lalu angka 3 mengikuti di depannya. Setelah itu masukkan angka 0 hingga ke kolom DAM kubik. Hingga ke kolom DAM kubik ini. Angka 0, 0, 0. Jadi kita ketahui bahwa konversi dari 37 KL sama dengan 0037. Bisa kita tulis. Jadi konversi dari 37 KL sama dengan adalah berapa? 0,037. Nah, kita dapatkan jawaban dari nomor 1.
Baiklah, selanjutnya mari kita menyelesaikan contoh soal yang nomor 2, yaitu 59 ml sama dengan berapa kiloliter. 59, angka satuan pada 59 yaitu angka 9. Jadi, angka 9 ini letaknya pada kolom mililiter. Kita cari kolom mililiter, yaitu di sini. Masukkan angka 9. Lalu angka 5 mengikuti di depannya. Setelah itu kita menambahkan angka 0 hingga ke kolom ini, hingga dari mililiter ke kiloliter, angka 0. Jadi telah kita temukan jawabannya, yaitu 59 ml sama dengan 0. Nolnya ada berapa ini? Ada 5. 0, 0, 0, 0, 0. 59. Kita perhatikan. Jadi konversi dari 59 ml adalah 0,059. Itulah dia jawaban dari soal satuan volume nomor 2. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai desimal Romawi. Contoh soal yang saya ambil yaitu angka 126 sama dengan, dan nomor 2-nya yaitu 61. Kita akan mengerjakan soal yang pertama, yaitu 126. Contoh soal yang pertama yaitu 126. Kita akan menjabarkan angka 126 ini menjadi sederhana, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 6. Apakah sudah cukup dengan cara begini? Tentu saja belum. Ini masih bisa disederhanakan. Kita akan sederhanakan sesederhana mungkin. 100 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 6. Ini dijabarkan angkanya menjadi 10 ditambah 10. Apakah ada lagi? Masih bisa kita jabarkan. 100 ditambah 10 ditambah 10 6. Bagaimana penjabarannya? Yaitu 5 ditambah 1. Karena angka Romawi 6 itu tidak ada. Yang adanya 5 ditambah 1, yaitu 6. Bagaimanakah penulisan angka Romawinya? Seperti yang telah kita pelajari, angka Romawi 100 yaitu C. Angka Romawi 10 yaitu X. Dikarenakan 10-nya ada 2 dan itu berjumlah 20, jadi angka X ini kita buat 2 juga. X. 5. Bagaimana bentuk angka Romawi 5 seperti yang kita pelajari, yaitu ini 1. Jadi jawaban dari soal kita yaitu 126 yaitu CXXVI. Kita akan mengerjakan contoh
contoh soal yang kedua yaitu 61. Di sini ya. 61. Kita tulis 61 sama dengan 60 ditambah 1. Angka 60 ini apakah sudah ditersederhanakan? Belum, karena 60 tidak ada angka Romawinya. Jadi kita akan memecahnya kembali, yaitu 50 ditambah 10 ditambah 1. Kalau ini apakah sudah sederhana? Ya, karena 50 ini ada bilangan Romawinya dan 10 juga ada, 1 juga ada. Jadi kita jawab angka Romawi 50 yaitu L, 10 X, dan 1 itu ada I. Jadi angka Romawi pada soal yang nomor 2 yaitu 61 yaitu LXI. Baiklah, materi selanjutnya, materi keempat yaitu mengenai sifat-sifat persegi. Sifat persegi yang pertama yaitu memiliki 4 buah simetri putar. Ada 4 simetri putar pada persegi. Yang pertama yaitu dari A ke D, A ke D, D ke C, C ke B, B ke A. Kemudian simetri putar yang kedua yaitu ada, mengikuti di sini, A ke C, B ke D, C ke A, dan D ke B. Kemudian simetri putar yang ketiga pada persegi yaitu ada A ke B, B ke C, C ke D, D ke A. Seperti itu. Lalu sifat persegi, simetri putar persegi yang keempat yaitu A ke A, B ke B, C ke C, dan D ke D. Sifat persegi yang kedua yaitu memiliki 4 buah simetri lipat. Simetri lipat persegi yang pertama yaitu A bertemu dengan D, A bertemu dengan D, dan D bertemu dengan C. Jadi bisa dilipat dulu menjadi A dengan C, B dengan A dengan D, B dengan C. Selanjutnya lipatan yang kedua yaitu pada persegi yaitu A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Jadi lipatannya seperti ini. Kemudian lipatan yang ketiga yaitu lipatan ketiga pada sifat persegi itu A bertemu dengan C, kemudian B bertemu dengan D. Ini besarnya sama besar. A bertemu dengan C, B bertemu dengan D. Kemudian sifat persegi yang keempat yaitu lipatan keempat pada persegi yaitu B bertemu dengan D dan C bertemu dengan A. Di mana B bertemu dengan D dan si C bertemu dengan A. Ya, ini merupakan sama-sama besar. Selanjutnya, sifat persegi yang ketiga yaitu memiliki diagonal yang sama panjang. Diagonalnya ada 2, yaitu diagonal B, D sama dengan diagonal A, C. Jadi diagonal B, BD sama dengan diagonal A, C. Seperti
Selanjutnya, sifat-sifat persegi yang keempat yaitu ada memiliki 4 buah titik sudut yang sama besar. Titik sudut pada persegi yaitu ada 4, yaitu titik sudut A, titik sudut B, dan titik sudut C, dan titik sudut D. Ini persegi mempunyai 4 titik sudut yang sama besar, yaitu biasa dengan disebut dengan 90 derajat, yang biasanya disebut dengan sudut siku-siku. Titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, dan titik sudut D ini berbentuk 90 derajat yang biasa disebut dengan sudut siku-siku. Baiklah, selanjutnya materi yang kelima yaitu mengenai materi luas dan keliling persegi. Di sini saya akan menjelaskan luas persegi terlebih dahulu. Rumus luas persegi seperti yang kalian tahu, yaitu rumus persegi adalah rumus luasnya ya. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Di sini kita telah menggambar bentuk persegi menggunakan petak-petak seperti itu ya. Lalu kita akan menghitung berapa jumlah sisi pada persegi ini, luas persegi ini. Kita mengetahui bahwa petak mendatar berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu petak menurun berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, persegi itu mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi 7 mendatar dan 7 menurun. Kita masukkan ke rumus. 7 luas persegi yaitu telah kita temukan 7 mendatar kan tadi dikalikan 7. Jadi berapa hasil luas dari sisi persegi ini, yaitu 7 dikali 7 yaitu 49. Jadi telah kita temukan bahwa luas persegi yang kita berikan contoh yaitu luasnya 49 sisinya. Baiklah, selanjutnya yaitu yang kedua yaitu keliling persegi. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa sisi persegi itu ada 4, yaitu sisi A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A. Di sini kita akan menulis rumus keliling persegi ya. Rumus keliling dilambangkan dengan huruf K. Rumusnya yaitu sisi dikali sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa juga kita menggunakan 4 dikali sisi. Ini soalnya, merupakan soalnya, dan kita akan menemukan soalnya, yaitu mari kita hitung dulu berapa jumlah sisi pada persegi, yaitu 1, 2, 3, 4 mendatar dan 1, 2, 3, 4 menurun. Jadi kelilingnya yaitu sini dari sisi A ke B adalah 4, B ke C adalah 4, C ke D 4, D ke A juga 4. Jadi 4 dikalikan sisinya tadi 4 kan, dikalikan 4, jadi hasilnya adalah
pengerjaan dan pembahasan contoh soal yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester saya semester 3 PMI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.